Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas chapter 10 mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Yang pertama, S10.4 pembelian dan biaya aset yang dibangun sendiri dan ASA. Keduanya membeli dan membangun berbagai peralatan yang digunakan dalam operasinya. Pengikut item, dua jenis peralatan yang berbeda dicatat secara acak selama 2 tahun kalender 2019. Diinstruksikan hitung total biaya masing-masing dua jenis peralatan ini. Jika suatu barang tidak dikapitalisasikan sebagai biaya peralatan, tunjukkan bagaimana hal itu harus dilaporkan. Yang pertama, ini diinstruksikan untuk mencari total biaya pembelian. Yang pertama, purchasing. Yang pertama, cash paid for equipment, termasuk pajak 5.000 euro sebesar 105.000 euro, freight and insurance sebesar 2.000, cost moving equipment sebesar 3.100, dan wage cost technical sebesar 6.000 dan special plumbing fixture sebesar 8.000, menjadi total cost menjadi 124.100. Diasumsikan ini premi asuransi yang dibayarkan selama tahun pertama pengoperasian peralatan ini harus dilaporkan sebagai beban asuransi dan tidak dikapitalisasi. Biaya perbaikan yang terjadi pada tahun pertama operasi yang berkaitan dengan peralatan ini harus dilaporkan sebagai biaya perbaikan dan memelihara dan tidak dikapitalisasi. Kedua, biaya ini berhubungan dengan periode setelah pembelian. Yang kedua, ada total biaya construction atau konstruksi. Yang pertama ada material, pembelian material dan bahan cadangan sebesar 198.000 euro, labor cost sebesar 190.000, overhead cost sebesar 50.000, cost installing equipment sebesar 4.400, menjadi total biaya menjadi 442.400. Lanjut, yang kedua, nomor 13, entry untuk akuisisi aset. Informasi di bawah terkait dengan perusahaan Rommel. Pertama, tanggal 6 Juni Rommel mengakuisisi aset pabrik SE yang memiliki operasi yang dihentikan. Nilai properti adalah sebagai berikut. Kemudian Rommel memberikan 12.500 lembar saham biasa dengan nilai nominal 100 euro. Menukarkan saham tersebut memiliki harga 180 euro per saham. Kemudian diinstruksikan entry pembentuk pembuka Rommel untuk transaksi ini adalah kemudian pembukuan akuisisi aset. Entry yang pertama adalah land sebesar disebutkan 375.000, building 1.125.000, equipment sebesar 750.000, share capital ordinary tadi 12.500 lembar saham dikali per saham 100 menjadi 1.250.000. Kemudian share premium dikurangi dengan share biasa menjadi 1 juta. Biaya properti publik dan peralatan adalah 2.250.000 euro. Biaya ini dialokasi berdasarkan nilai transaksinya sebagai berikut. Lahan sebesar 400.000 dibagi 2.400 dikali 2.250.000 euro sama dengan 375.000 euro. Bangunan sebesar 1.200.000 dibagi 2.400 dikali 2.250.000 menjadi 1.125.000. Perlengkapan sebesar 800.000 dibagi 2.400 dikali 2.250.000 sama dengan 750.000 euro. Kemudian kedua ada bangunan tadi 105.000 ditambah 161.000 menjadi 266.000. Equipment sebesar 135.000, land improvement sebesar 122.000, land sebesar 18.000, cash menjadi sebesar semuanya menjadi 541.000. Ketika equipment sebesar tadi sebenarnya 284.900, cash menjadi 284.900. Kemudian nomor 23, analisis pengeluaran selanjutnya. Grup sumber daya Akardo telah berada di fasilitas pabriknya selama 15 tahun. Meskipun tanaman ini cukup fungsional, banyak biaya perbaikan dikeluarkan untuk mempertahankan alur fungsi dengan baik. NS nilai buku aset perusahaan aset ini sebesar 800.000.
dolar seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kemudian diinstruksikan tujuan bagaimana masing-masing transaksi ini akan dicatat dalam catatan akuntansi. Nah, yang pertama diminta asumsinya bagaimana cara mencatatnya di akuntansi. Yang pertama tadi A, setiap penambahan aset tetap dikapitalisasi karena aset baru memiliki telah dibuat. Penambahan ini meningkatkan potensi layanan pabrik. Kemudian yang B, cara mencatatnya, pengeluaran yang tidak meningkatkan manfaat jasa dari aset tersebut adalah dibebankan. Biaya pengecatan dianggap sebagai perbaikan biasa karena biaya tersebut mempertahankan kondisi aset yang ada atau mengembalikan ke efisiensi normal. Kemudian yang C, pendekatan yang harus diikuti adalah menghapus nilai buku dari atap lama mengganti biaya atau baru. Diasumsikan bahwa pengeluaran meningkat potensi layanan masa depan dari aset. Kemudian C, secara konseptual nilai buku ini sistem kelistrikan lama seharusnya dihapus. Namun secara praktis sering sulit jika bukan tidak mungkin menentukan jumlah ini. Dalam hal ini, salah satu dari dua pendekatan diikuti. Salah satu pendekatan adalah untuk memanfaatkan penggantian pada teori bahwa penyusutan yang cukup diambil pada sistem lama mengurangi jumlah tercatat hampir nol. Pendekatan kedua adalah mendebit akumulasi penyusutan berdasarkan teori bahwa penggantian tersebut memperpanjang masa manfaat aset. Dengan demikian, kembali sebagai atau seluruh penyusunan masa lalu dalam situasi kita saat ini. Masalahnya secara khusus menyatakan. Yang kemudian yang E, lihatlah pembahasan pada bagian D di atas. Dalam hal ini karena masa manfaat dari aset telah meningkat, debit ke akumulasi penyusutan akan tampak lebih tepat. Kemudian yang terakhir, klasifikasi biaya dan kapitalisasi bunga. Pada tanggal 1 Januari 2019, Blair Corporation memberikan sebidang tanah seharga $500.000, nomor situs 101, dengan sebuah bangunan. Blair membayar komisi pialang real estate sebesar $36, biaya hukum sebesar $6.000, dan asuransi jaminan kepada pemiliknya sebesar $18.000. Pernyataan penutup menunjukkan bahwa nilai tanah adalah $500.000 dengan nilai bangunan adalah $100.000. Tak lama setelah akuisisi, bangunan itu diratakan dengan biaya $54.000. Kemudian diinstruksikan, siapkan jadwal pengupahan biaya individu membentuk saldo dalam akun tanah sehubungan dengan lokasi nomor 11 per 30 Desember 2020. Kemudian siapkan jadwal pengungkapan biaya individu seharusnya kapitalisasi dalam akun bangunan per 30 September 2020 mendukung perhitungan dalam bentuk yang baik. Dan yang pertama adalah Blair Corporation. Di sini biaya untuk tanah sebesar pada tanggal September 30, biaya tanah dan bangunan lama sebesar $500.000, real estate broker komisi real estate sebesar $36.000, kemudian legal fee-nya sebesar $6.000, title insurance sebesar $18.000, removal of all building-nya sebesar $54.000, kemudian total biaya bangunan sebesar $614.000. Kemudian kos bangunan Blair Corporation, fee konstruksinya sebesar biaya tetap konstruksi sebesar $100.000, plan specification and blueprint-nya sebesar $21.000, arsitek fee-nya sebesar $82.000, interest kapitalisasi sebesar selama 2019 sebesar $130.000, interest kapitalisasi sebesar $190.000, kemudian biaya bangunan sebesar $3.423.000, dan dijadwalkan interest kapitalisasi selama 2019 dan 2020. Make average akumulasi construction pada tahun 2019 adalah 1.300.000, kemudian dikalikan interest rate-nya sebesar 10%, menjadi interest kapitalisasi menjadi $130.000 pada tahun 2020. Make average konstruksinya sebesar $1.900.000 dikalikan interest rate sebesar 10%, sama dengan interest to be capitalnya menjadi $190.000. Terima kasih. Cukup sampai sini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.